Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan topik kita hari ini adalah time connected. Untuk peserta didik tingkat sekolah menengah atas, materi ini bisa berkaitan dengan beberapa materi umum lainnya seperti teks naratif atau recount atau materi yang lainnya atau teks-teks yang lainnya maksudnya. Materi ini sering muncul dalam pembahasan terkait language features atau ciri-ciri kebahasaan dari teks-teks tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, apa itu time connected? Apa fungsinya? Apa bentuknya dan cara penggunaannya? Kalian akan menguasainya segera setelah menyaksikan video ini. Oleh karena itu, get yourself ready, stay tuned, and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Pay attention, pay attention. Okay, welcome back and here with me. Time connective. Time connective adalah sebuah istilah kolektif yang secara umum mengacu pada beberapa jenis kata atau kelompok kata penghubung yang menggambarkan waktu. Kata kuncinya adalah kata penghubung dan menggambarkan waktu. Dari pengertian tersebut bisa kita katakan bahwa fungsi dari time connective adalah untuk menggambarkan waktu. Waktu dari apa? Waktu dari sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Time connective hadir untuk menggambarkan kapan kejadian tersebut terjadi. Kemudian disebut istilah kolektif karena time connective itu dapat berupa preposisi atau conjunction atau adverb phrase. Jadi bentuknya itu dapat berupa salah satu dari ketiganya. Preposisi, kata depan atau prepositional phrase, frase kata depan, dapat berupa conjunction, kata sambung, dan dapat berupa adverb, kata keterangan atau adverb phrase, frase kata keterangan. Kita lihat contohnya agar lebih jelas. Let's go. Yang pertama kita lihat time connective dalam bentuk preposisi atau kata depan. Apa saja kata-kata depan dalam bahasa Inggris yang kalian ketahui? Ada in, on, at, under, behind, up and down, dan sebagainya. Terdapat dua jenis preposisi yang menunjukkan waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah basic time preposition. Basic time preposition yang menunjukkan waktu adalah in, on, dan at. Dan yang kedua adalah functional time preposition. Contohnya adalah before, after, during, since, dan sebagainya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah basic time preposition. Tadi ada in, on, dan at. Pada video saya sebelumnya tentang self introduction, saya sudah sempat menyinggung soal penggunaan in, on, dan at. Tapi mari kita segarkan kembali ingatan. Kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Kapan kita menggunakan kata in atau on atau at dalam menunjukkan waktu dalam pembicaraan kita? Kita menggunakan in untuk merujuk pada waktu yang lebih luas atau lebih umum seperti bulan atau tahun atau abad atau musim. Kita lihat contoh kalimat. She was born in July. Juli itu nama bulan. Sebuah waktu kolektif yang terdiri dari beberapa satuan waktu yang lebih kecil lagi. Di dalamnya ada pekan, ada hari, ada jam, menit, detik. Karena itu bulan dianggap sebagai satu satuan waktu yang cukup luas cakupannya. The farmer used to cultivate the seed in rainy season. Rainy season, musim penghujan. Musim penghujan juga merupakan satu satuan waktu yang sangat luas. Di dalamnya terdapat satuan waktu yang lebih kecil seperti musim penghujan itu berawal dari bulan apa sampai bulan apa, kemudian ada sejumlah pekan di dalam bulan tersebut, kemudian ada hari dan seterusnya, sehingga dianggap sebagai satuan yang lebih luas. Jadi untuk menunjukkan
satu satuan waktu yang luas seperti ini, dalam menunjukkannya kita menggunakan preposisi in untuk menggambarkannya seperti pada dua contoh kalimat kita tadi. Kemudian kita menggunakan on untuk merujuk pada waktu yang lebih sempit namun tidak terlalu spesifik. Waktu yang lebih sempit namun tidak terlalu spesifik ini seperti hari dan tanggal. Contohnya Monday. Monday itu nama hari. Katakanlah I'm free on Monday. We can go anywhere on Monday because I'm free on Monday. Seperti itu. Ingat, tidak terlalu umum namun belum terlalu spesifik. Rujukannya tadi adalah hari dan tanggal. Kalau kita sebut hari tertentu, tentunya ruang lingkupnya hanya ada pada 24 jam dalam satu putaran waktunya. Sudah lebih sempit dari yang pertama, seperti daripada tahun atau bulan dan sebagainya tadi. Namun belum terlalu spesifik karena masih ada waktu-waktu lain, satuan waktu yang lain yang lebih kecil di dalamnya. Ada jam, ada menit, detik dan sebagainya. Dan untuk situasi seperti ini, untuk menggambarkan waktu seperti ini, kita menggunakan preposisi on. Lalu kita menggunakan at untuk merujuk kepada satuan waktu yang lebih spesifik seperti jam atau waktu tertentu dalam satu hari. Misalnya I wake up at 5 o'clock every day. I wake up at 5 o'clock in the morning. Seperti itu. Jadi seperti itulah penggunaan basic preposition dalam menunjukkan waktu. Sampai di sini setidaknya kita sudah punya gambaran tentang kapan harus menggunakan in atau on atau at dalam menunjukkan waktu. Bentuk preposisi yang kedua terkait dengan waktu adalah functional time preposition. Bentuk preposisi ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kejadian yang saling berkaitan. Ada beberapa functional time preposition yang sering kita temukan dalam bahasa Inggris seperti before, ada after, during, since dan sebagainya. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, I already know his name before he introduced himself. I'll come to you after lunch. The best sleep during the day. I miss you since you've been away. Itu kata Scorpio. I've watched this movie from the beginning to the end. Tadi dikatakan bahwa dia menghubungkan dua kejadian atau situasi di dalam sebuah kalimat. Mari coba kita analisa kembali contoh-contoh kalimat tadi. Yang pertama, I already know his name before he introduced himself. I already know his name adalah situasi yang pertama, dan situasi yang kedua adalah he introduced himself. Keduanya dihubungkan oleh before. Kata before ini juga dapat kita tempatkan di depan kalimat tergantung pada poin mana yang mau menjadi penekanan kita. Misalnya, before he introduced himself, I already know his name. Jadi di situ ada dua kejadian. He introduced himself dan I already know his name. Kalimat yang kedua, I'll come to you after lunch. Situasi yang pertama adalah I'll come to you. Kemudian situasi yang kedua adalah lunch. Keduanya dihubungkan oleh kata after, setelah. Saya akan menemui kamu setelah makan siang. Jadi seperti itulah peran dari functional time preposition. Kalian dapat menganalisa lebih lanjut untuk contoh kalimat yang ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kita lanjut dulu. Bentuk konektif yang kedua adalah conjunction atau kata sambung. Kata sambung itu berfungsi untuk menyambung dua kata, dua frasa, dua klausa, dan bahkan dua kalimat untuk menjadi satu kesatuan. Jika kita melihat dari pengertiannya, maka bentuk preposisi kita yang kedua tadi, functional time preposition, bisa kita kategorikan ke dalam kelompok ini. Kita lihat tadi ada before, ada after, during, since. Selain contoh-contoh kata tersebut, masih ada kata-kata yang lainnya yang digolongkan dalam kelompok ini seperti kata until, as soon as, while, when, dan sebagainya.
cara penggunaannya juga hampir sama seperti tadi. Misalnya, I was sleeping when she came home last night. I was here while you are sleeping, dan seterusnya. Perlu kita ingat bahwa conjunction yang dimaksudkan di sini adalah bagian dari time connective. Umumnya jenis-jenis kata sambung yang barusan kita angkat itu disebut sebagai subordinating conjunction. Namun kita akan membahas conjunction secara spesifik juga dengan ordinating conjunction, subordinating conjunction pada topik-topik yang berbeda. Hari ini kita lanjut dulu dengan pemahaman tentang time connective. Kemudian bentuk time connective yang terakhir adalah adverb atau kata keterangan. Dalam hal ini adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Ada beberapa jenis kata keterangan yang merujuk pada keterangan waktu. Yang pertama, menunjukkan point of time atau menunjukkan satu saat tertentu, satu waktu tertentu. Yang kedua, menunjukkan frekuensi. Menunjukkan frekuensi itu kita bagi atas dua, ada definite dan ada indefinite. Dan yang ketiga adalah menunjukkan relationship in time. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, point of time. Contoh katanya adalah today, tomorrow, tonight, now, then, dan sebagainya. Contohnya, I'm going back to you tomorrow. Atau today we are going to learn about time collective. Seperti itu contohnya. Kita bisa meletakkan kata keterangan ini di depan atau di akhir kalimat. Misalnya tadi kalau today we are going to learn about time connective, kita bisa meletakkan today ini di belakang kalimat ini. Misalnya, we are going to learn about time connective today. Atau pada kalimat yang pertama tadi, I'm going back to you tomorrow. Kita bisa ubah menjadi tomorrow I'm going back to you. Seperti itu, Mas Bro, Pak Sis. Berikutnya menunjukkan frekuensi. Tadi ada dua. Yang pertama adalah definite frekuensi atau frekuensi waktu yang pasti, menunjukkan satu kejadian dalam satu rentang waktu yang pasti. Contohnya adalah annually, tahunan, daily, harian. Kata-kata seperti annually, daily, hourly, monthly, dan sebagainya itu merupakan satu frekuensi yang pasti, atau kita sebut dengan definite frekuensi. Contohnya, I hang out weekly. Saya akan pelesiran setiap minggu, setiap pekan, setiap akhir pekan. Yang berikutnya adalah indefinite frekuensi atau frekuensi waktu yang tidak pasti, sebuah keseringan yang tidak pasti. Di sini kata yang sering kita gunakan adalah constantly, ever, frequently, generally, dan sebagainya. Contohnya, I go to the beach frequently, atau occasionally I go to the beach for the fresh air. Misalnya seperti itu. Dan bentuk adverb terakhir yang terkait dengan waktu adalah relationship in time. Di sini kita bisa temukan kata-kata seperti already, early, finally, last, eventually, dan seterusnya. Itulah beberapa hal terkait dengan time connective. Kesimpulannya adalah time connective merupakan sebuah istilah kolektif yang menggambarkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Dan di dalamnya terdapat beberapa kelompok kata. Tadi kita kenal ada kelompok preposisi, ada kelompok conjunction, ada kelompok adverb. Sebenarnya masih terlalu banyak hal yang bisa kita korek, bisa kita gali lebih jauh lagi tentang materi kita ini. Namun saya pikir untuk hari ini kita cukup berbicara dulu tentang time connective sebagai dasar kalian. Kemudian pada video-video saya selanjutnya saya akan mengupas lebih jauh kelompok-kelompok kata tadi. Kita akan berbicara lebih jauh menyangkut
preposisi, apa itu preposisi dan seterusnya. Kemudian kita akan korek lebih jauh menyangkut conjunction, pengertiannya dan contoh-contohnya secara lebih terperinci. Begitu juga dengan adverb. Oleh karena itu, Imunitas channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi tersebut. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat sesegera mungkin mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Kalau ada pertanyaan, usul, saran, kalian bisa menulisnya pada kolom komentar di bawah video ini. Akhirnya sekian dulu pembahasan kita hari ini. See you again on the next video and